Gimana ini teman-teman enaknya ini? Jujur. Kalian sebagai masyarakat jangan mudah kena provokator. Gantung aja kayak saya Saya kemarin. berbicara apa adanya sini. Saya Anda tetap percaya sama suami saya. Saya tidak menjadi provokator. Tolong salah Berbicara satu apa adanya di panggil sini Abah. saya. Panggil Abah ke sini. Ya. Sebagai orang tua tahu siapa Gus Idris. Saya sebagai seorang istri yang Gimana warga ini? tahu Gimana siapa ini? Gus Idris. Gimana ini? Enaknya gimana ya? Kita sebagai orang sini juga ya. Karena ini juga kejadian di daerah kita, gitu loh. Kita dapat Ini Gus ini ternyata bajingan. ngomong woi. Ngomong apa kamu? Jangan percaya. saya. Jangan percaya semua, jangan percaya. Perkosa istri saya. Jaga omongan kamu Zina mukson. Kalian jangan percaya Hukumnya kepada orang yang tidak rajam punya iman. secara syariat. Bohong kamu, ha? Katanya nggak boleh Bohong. ngilangin syariat. Bohong, semuanya bohong, jangan percaya. Ini sudah ada saksinya, bukti ada. Astagfirullahaladzim. Silakan Kalian warga. jangan percaya kepada Harus orang yang dihukum. tidak punya iman. Ini fitnah, ini semua fitnah. Fitnah, semua fitnah. Bener yang kamu katakan tadi bener Pak. Ya benar apa yang saya lihat, saya katakan berdasarkan fakta yang saya lihat itu tadi benar. Oke. Bahwa Gus Idris telah menyentuh istri si Usman. Astagfirullahaladzim. Saya berbicara apa adanya di sini. Apa? Kamu berbicara bohong. Saya tidak berbohong, saya berbicara apa adanya. apa yang udah kamu lakukan sebenarnya, Pak Limas? Saya ini berbicara apa adanya. Kamu Berdasarkan dikasih apa fakta. sama si Usman? Tidak dikasih apa-apa. Sehingga kamu dicuci otak kamu. Jangan percaya, jangan percaya. Sabar dulu, jangan main hakim sendiri ya. Ini negara hukum gitu loh ya. Tolong warga sabar dulu ya. Betul mas, gimana lagi Mana namanya, Pak? Bukti sudah ada ini, korban sudah Saya juga masih ada. bingung masalah. Kalian tunggu abah saya datang. ada abang. Waalaikumsalam. Enggak masalah, Bah. Maaf ya. Ini Pak, Pak Lurah. suami saya difitnah. Sudah. Gus difitnah. Katanya udah mencabuli ini perempuan. Jelas-jelas difitnah, Bah. Saksinya banyak dari santri kami. Ini tidak fitnah, Abah. Ini memang nyata. Saya hanya minta tahu. Jangan bohong. Kamu jangan bohong. Sabar. Kamu yang diam. Sabar ya, sabar. Ini tadi tidak tahu apa-apa. Setelah saya mengajar di pesantren, baru istirahat. Ini ada santri yang nelpon, terus saya terus ke sini. Ya, ini kalau ada fitnah seperti ini, saya mohon. Ini masyarakat ya? Ya. Masyarakat harus dingin hati. Karena apa? Langsung saja ini sudah malam ya. Langsung katanya guru saya itu melihat lebih baik daripada mendengar. Ya. Kita ini harus lidiki betul-betul ini anak saya ini. Anak sampean itu bajingan, Bah. Kalau ngomong. Udah. Jangan mulutmu. Menurut saya diam dulu ya. Saya tak bicara dulu. Saya sini sebagai tamu jenengan. Kamu caci maki, saya alhamdulillah tidak apa-apa. Akan belajar dari orang yang sabar. Yang jelas masyarakat ya jangan sekali-kali tertipu keonaran atau jangan sekali-kali manut grubyuk melihat lebih baik daripada mendengar. Lihat dulu itu bukti nyata mendak. Karena nuwun sewu ya Pak Lurah, semua yang ada di sini. Saya punya anak yaitu Idris. Kalau saya mengambil entah terserah jenengan Gus Idris, terserah. Saya bukan hak saya tidak pernah celuk anakku Gus, tidak pernah ya. Saya ketika punya anak saya ini masih kecil, saya minta pada Allah dengan istri saya, ya Allah, kalau memang ini anak saya jadi orang yang tidak manfaat dunia akhirat, matikan sekarang. Saya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang dia alhamdulillah bisa mendidik santri-santri, bisa bermanfaat. Ya, jelas ya. Apalagi yang kamu mau sekarang? Terus sekarang kalau memang betul-betul anak saya itu berzina seperti itu, ya, merkosa, itunya Bapak Syekh Usman. Syekh Uthman. Tak layak Ya. dipanggil Syekh. Ini Fitnah. biar mati sekarang anak saya. Gimana? Saya rela. Kita hukum. Bikin aja. Ayo, saya rela. Tapi sebaliknya,
Kalau sampean kabeh, kalau masyarakat di sini terus tetap memfitnah anak saya. Sebaliknya, kalau anak saya masih hidup, masih diberi umur panjang, tidak tahu Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan ini desa ini hancurkan ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Hancurkan ya Allah. Kalau betul-betul Abahnya sendiri. Kita hukum semua. Hukum saja. Sekarang kembali ke jangan fitnah. Pertama, Nuhun sewu, di sini ada Pak Hangsip, Pak Blinmas. Mbak, itu dia udah dicuci otak sama si Udah dapat Asman, ancaman Bang. dia, Pak. Kita sudah berbicara apa adanya, apa sih, Bang? Ya. Berbicara apa yang saya lihat. Ayo, bahwa ya. Kalau menurut saya, ayo dibicarakan di dalam, walaupun saya ini tamu, bicara di dalam yang enak. Ya, jangan di sini. Kalau menurut saya itu gitu. Kalau saya buat tamu di rumah, saya akan. Nanti kalau ini tidak ada, ya, Dengarkan apa dulu, dengarkan apa. Ini ayo hukum saja. Saksinya sudah ada. Sebentar. ada selesainya, ya. Sebentar. Ya. Dia itu ayahnya sendiri. Wajar dia membelanya. Sebentar. Ayo bawa Pak, hancurkan saja. Tenang. Para warga, para santri tenang semua. Biar Abah ngomong Ya, dulu. dengar. Kita Gusnya saya ajarin jadi orang yang dakwah. Pasti ada fitnah pasti. Ayo santri-santri, harus saya tidak membela itu anak saya. Kalau memang itu salah, hancurkan sekarang tidak apa-apa. Tapi sebaliknya kalau ini tidak mati, kamu saya akan santutut. Saya doa pada Allah, kalau ini salah, mati. Ya kamu lihat diri enggak? Kamu lihat langsung enggak? Tunggu. Sudah. Abah, mohon maaf, ini saya potong sebentar. Ya. Biar saya mau bicara. Jujur dari hati nurani saya yang paling dalam. Saya kenal siapa beliau. Iya, saya kamu kenal malah membawa Iya, Gus Dur saya ini. kenal siapa beliau, teman-teman ya. Gus Dur. Kita logika aja. Seorang Gus kalau melakukan hal seperti itu kayaknya di luar nalar lah. Dan itu nggak mungkin. Nah, saya bukan mau memihak siapa-siapa. Jujur. Ya. Saya nggak mungkin zaman sekarang. Tunggu sebentar. Kau lihat langsung. Orang yang punya nafsu. Tunggu sebentar. Saya dari santrinya Gus Dur, ini beliau saya masih ingat banget. Beliau mengajarkan saya itu tentang gimana cara menyikapi kalau ada masalah, gimana kalau menyikapi orang dengan tidak mengajarkan dengan cara kekerasan, dengan cara lembut. Seperti itulah beliau mengajarkan kepada santri-santrinya termasuk kami semua. Nah, dari sini kita menanggapi hal ini enak aja gitu loh. Maksudnya nggak usah dibuat kekerasan, kita cari solusinya yang enak seperti apa gitu loh. Saya bukannya mau membela Gus Idris. Jangan menungsa itu duwe nafsu. Iya, paham. Tapi lihat dulu siapa. Kita lihat dulu Gus Idris siapa, track recordnya seperti apa. Bukannya saya mau. Nah, gitu loh. Tenang. Sabar. Jangan kayak gitu. Jarak di kampung sama bawa kaleng. Enggak, nanti dulu. Tetap kita pakai kepala yang dingin. Menghadapi masalah sebesar apapun, masalah sepanas apapun, tetap pakai kepala dingin. Itu ajaran yang diajarkan beliau kepada kami semua. Seperti itu. Saya bukannya nggak membela sini ataupun membela sana, enggak. Saya sebagai iya warga Mas. Makanya saya juga kenal kamu. Kamu ngene kok trimo kon. Iya. Pindah kakak. Kita hadapi aja dengan kepala dingin, nggak usah pakai kekerasan. Itu wis dingin nih bengi Ya, kali. gimana pun Keributan bengi-bengi apian kampunge wong. betul. Apapun gimana pun tetap kita bahas dengan secara kepala dingin, nggak usah pakai kekerasan. Gimana enaknya nanti Abah panjenengan sebagai orang tua dari Gus Idris mungkin bisa membantu saya untuk menjelaskan ke warga. Ini kejadian ini kan istilahnya kan sebutlah sebuah fitnah. Karena belum pernah lihat buktinya langsung kan. Pak Hansip juga seperti inilah. Pak Hansip juga menjelaskannya gimana Pak Hansip? Berdasarkan fakta saya lihat apa Loh, yang yo wes ana saksi ini kok. Sudah ada saksi. Nggak ada bukti virtual ya. Saya sudah
apa itu tidak pernah berbohong kampus ini. Dipercaya sama Pak Lurah sebagai menjaga keamanan di sini. Mana saya mana berani kalau bohong. Nah mungkin saya bohong, saya melihat berdasarkan mata kepala saya bahwa Gus Idris menyentuh istrinya si Usman. Seperti itu. Iya. Ayo hukum aja, ayo. Gimana ya? Saya kayak nggak percaya gitu loh. Saya bicara jujur Umi sini, nggak pernah berbohong. Kamu Jangan ada ancaman. Pasti apa kamu? Jujur. Saya tidak mojokan. Jenengan Selama ini juga tadi masuk sama Gus Idris. Ya, kesaksian dari Umi seperti itu. Jujur, sampean dikasih iming-iming apa? Tidak dikasih iming apa-apa. Atau dijanjikan apa? Tidak janjikan apa-apa. Sama saya? Tidak ada apa-apa, tidak janjikan apa-apa. Tapi anehnya saya ini. Tapi anehnya, kenapa kita waktu mau masuk bareng-bareng itu sama bunyainya sama santrinya kita tidak boleh masuk? Yang dibolehkan kok kenapa sama anjingnya? Itu aja yang ngomong. enggak, itu yang bikin saya janggal gitu loh. soalnya gini ya. Soalnya gini. Hansip ini selalu menemani saya kemana-mana. Tak suruh ke sana ke sini selalu beli laporan kepada saya, selalu laporannya selalu benar gitu. Berarti Dan Pak itu Lurah sudah percaya. tidak satu Pak Lurah atau percaya dua jadi kali. Pak Lurah percaya Ya dengan laporan. gimana lagi ya, gitu loh. Kan ada saksi gitu loh. Enggak, gini loh Pak. Kalau dari kejadian ini tadi ya, saya menangkap yang boleh masuk cuman Gus sama Pak Hansip, ya kan? Kenapa Lah, di situ? sementara yang lain nggak boleh masuk. Karena semua santrinya tiap ada kejadian ini membesarkan masalah, tidak malah Yang membesarkan. iya. Padahal kami datang Ya, enggak gini ini loh. Karena saya percaya kepada Karena santrinya tidak boleh kepada masalah ini. kepada anak buah saya gitu untuk menjaga Gus Idris gitu loh. Makanya, Kalian duluan yang membuat masalah. Saya ngomong. tunggu. Makanya saya ambil titik tengahnya, gitu loh. Karena yang boleh masuk karena ini tadi ini sama Gus, berarti nggak boleh warga masuk, warga yang lain masuk. Itu membuat saya janggal gitu loh. Ada apa? Karena berkali-kali Kenapa? mereka bikin onar. Mana saya Kenapa kamera? Jangankan santri, dia juga. Dia provokator. Kamera provokator. Tenang dulu, tenang dulu. Hormati Semua di sini ada Pak tenang, Lurah. tenang, hormati. tenang. Kami datang ke sini baik-baik. Kamu jangan sabar. Kenapa saya membolehkan ya Pak Hansip ini mengawal beliau gitu loh. Karena saya percaya kepada beliau gitu loh. Saya mana Terus, mungkin bohong Pak, dia nggak saksinya pernah bohong saya Pak. satu-satunya. Tapi Melihat tidak sendiri serta-merta gitu loh. juga kayak Gimana, gitu Umi? Pak Lurah. Pak Lurah tahu sendiri kan waktu berangkat posisinya dia seperti apa. Di saat Bunyai memilih dia tiba-tiba berkas. Iya, Sehat. pas diajak. Ada apa di sini Pak? Ya, Ada mungkin- apa di situ? Mungkin dia sakit ini. Sakit, tapi kenapa di saat Bunyai? Tak suruh milih Pak Lurah, milih saya, milih ini untuk mendampingi Gus, tidak disingkat, tiba-tiba memilih dia tiba-tiba sehat. Ada apa di sini? Itu yang perlu kalian pertanyakan. Stres ini, stres orang stres. Tapi Umi, tadi Umi, dia tadi katanya sakit nih, Nah. Syekh Usman nih katanya sakit, tapi kok ini kayak gini malah? Ini sehat kayak gini. Katanya kau sakit, nah. Ayo. Tadi laporannya Bunyai sama saya katanya sakit Dia parah. memang sakit Umi, tapi ketika dia tahu saya disentuh dengan Gus, dia langsung Tiba-tiba bawa. sehat. Alasan itu alasan. Sudah warga, ayo kita hukum. Alasan. Ayo kita hukum. Kalau sakit parah nggak mungkin bisa. Sekarang kalau Anda jadi Udah, Jadi saya oke. bagaimana? Kamu membela suamimu, saya juga membela suami saya. Sekarang tinggal masyarakat bagaimana menentukan. Gimana masyarakat? Ayo hukum aja. Ayo. Hukum saja ini ayo. Ayo. Kita hukum aja. Ayo. Ayo. Ternyata dari bajingan. Betul. Jangan main hakim sendiri. Ayo, mundur. Sabar Ayo. dulu, jangan Anak main pondok, hakim anak pondok, sendiri. ayo. Harus punya teladan. Jangan Pondok. sampai Ya, ada sudah yang belum. menyentuh Sudah, saya, sudah, Pak. sudah. Pak Hansip, Biarkan, ingat, biarkan. jangan sampai ada yang menyentuh suami saya. Ingat, kalau sampai suami saya ada sedikit aja terluka, saya taruhannya. Pak Hansip, kamu, saya minta tolong penjelasan kamu. Kamu pun Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak pernah melakukan sesuatu apapun yang merugikan kamu sedikit pun. Baik juga Gus Idris. Apa yang udah kamu lakukan? Selama ini baik Pak Hansip. Kamu tahu fitnah itu sangat kejam sekali. Lebih kejam dari suatu pembunuhan. jujur. Andai kata itu terjadi kepada keluargamu dan anak-anakmu, bagaimana?
saya punya anak. Kalau sampai suami saya dirajam, dibunuh, apa kamu yang akan bertanggung jawab? Saya mana kabur? Ayo jelaskan. Saya mana kabur? Mohon maaf, Usman. Apa Pak Lurah semuanya? Mohon maaf. Tolong saksikan apa yang terjadi. Aku kecewa sama kamu. Maaf Pak Lurah. Selama ini aku percaya kamu. Ternyata kamu menyebarkan fitnah. Saya jelaskan dulu. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Jangan menghadapi. Sabar. Kamu naikkan sendiri. Jangan mengancam sendiri. Dia sudah minta maaf. Saya dari pertama udah percaya sama kamu. Iya sabar ya. Tolong Tadu, sabar. jangan berantem. Tempatnya salah dan lupa sudah. Sudah. Kita tanya dulu, kenapa? Kenapa dia Apa seperti yang ini? terjadi? Kenapa? Apa yang udah kamu Kenapa? lakukan? Kenapa? Ryan. Ryan. Udah. Gak boleh kayak gitu. Kalian kalau mau pukul saya, jangan. Kami tidak pernah merugikan kamu. Kita dengarkan tidak dulu pernah penjelasannya. membuat kamu. Kenapa? Apa sebenarnya yang kamu mau? Kalau ada apa-apa bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan. Kamu nggak harus bisa menyebak Gus sendiri. Lainnya dari Syekh Usman. Ayo coba santri-santri. Umi, Gus. Bentar. Saya jelaskan sebenarnya saya mohon maaf. Ceritakan apa yang terjadi, ceritakan. Mohon maaf, saya diancam oleh Syekh Usman keluarga saya. Diancam gimana? Seharusnya kamu bicara. Maka disakiti, disantet keluarga saya juga dimingi-mingi tanah rumah sama Syekh Usman. Saya takut keluarga saya bagaimana nanti. Astagfirullah. Kamu punya Allah. Punya Allah. Saya namanya manusia yang tidak tahu apa-apa juga takut Umi, takut disantet keluarga saya. Saya udah nebak dari awal udah dirasa. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak Lurah, keluarga semuanya. Astagfirullah. Ryan. Gak boleh kayak gitu. Jangan. Dia sudah mengakui kesalahannya. Udah, aku juga punya mama. Masyarakat menyaksikan apa yang dibicarakan dia. Bahwa ini semua. Dan tidak akan maafkan guru kalian. Dia Sabar dulu. Tolong sabar dulu. Gimana Pak ini? Belajar sabar ya. Walaupun saya disakiti, Gusnya disakiti, jangan marah. Cari solusi. Kalau menurut saya Pak Lurah monggo. Biar memberi kebijaksanaan saya Usman. Saya coba cari, digeledah aja. Di tempat ritualnya, coba dicari tempat ritualnya. Istrinya yang tahu, istrinya. Tahu sembunyiannya istri Di mana? Mana Bu Nyai? Ini saya juga tahu. Jangan bohong lagi Bu Nyai. Cari tempat di kamar. Cari tempat kamar. Cari. Di mana? Gak ada. Saya sudah cari tadi. Tadi di sini. Oh ini kamarnya nih. Iya nih bener nih. Kemarin yang kita kelihatan dari sini nih. Juga gak ada. Coba. Iya. Kamu jangan bohong Bu Nyai. Saya benar-benar Jangan ada tahu. bohong lagi. Ini saya juga Jangan ada cari. bohong Ini lagi. saya juga cari. Saya sudah nggak tahu. Enggak, Mat. Ini dia pasti kabur di salah satu tempat yang nyaman. Ayo, Mat, kita cari lagi sana, Mat. Coba cari lagi. Siapa tahu di tempat sekitar sini masih ada dia, Mat. Gua udah gregetan, Pak. Ternyata itu memang rencana busuk kalian. Hah? Gak ada, Gus, di kamarnya, Gus. Enggak ada. Nggak ada, Gus. Istrinya sudah ditunjukin semua. Udah, Gus, gak ada, Gus. Ternyata, Gus. Ini santrinya juga tahu nih mungkin nih kemana ini biasanya nih. Tempat apa di sini? Tahu nggak kalian persembunyian Tempat apa guru? di sini? Nggak ada. Gak ada. Ini juga pasti tahu. Ada kucing. Nggak ada. Batin tidak ada, sudah. Gimana, Pak? Nggak ada di sini, Bah. Tidak ada. Ayo. Dia harus tanggung jawab ini. Ada, tapi kalian tidak akan lihat. Kecuali orang yang punya mata batin. Ada di sekitar ini, tapi kalian tidak ada yang bisa melihat. Berarti dia punya ilmu kami. Luar biasa. Jangan gabah kita terhadap Syekh Usman. Ya, sakti ya Pak. Ya, sakti luar biasa itu. Enggak ada senjata di mana-mana itu. Ilmu Ya. apa yang dilakukan itu, Pak? Kang Limun. Wah, luar biasa. Lebih tinggi, Bah.
luar biasa, kita tidak bisa menyebut ilmu apa itu. Yaitu mungkin ilmu dari ilmu-ilmu perzinaan beliau. Memang ada Mas. Iya, ada. Khotam-khotam beliau luar biasa. Ya. Maka dari itu terus membuat korban. Terus itu. Tuh kalian santri lihat Maka dari itu. Ya. Jangan sampai kamu jadi santrinya. Kalau kayak gitu Pak Lurah, ini sangat meresahkan untuk kedepannya. Sakti luar biasa Pak Lurah. Kayaknya si Usman ini kabur kayaknya. Salah ya. Iya, Pak. Iya, sakti luar biasa. Seperti orang yang sesat. Iya kan? Kalian harus sadar sebagai santrinya. Sekarang Yang kamu kamu lihat, ikut kan? itu siapa? Apa kamu terus akan menyantri terus? Oh ternyata bajingan itu saya Usman ya? Iya. Kita bakar aja rumahnya ini. Ya, habisi aja. Ya. Bapak lihat kan mana yang benar. Orang warga sama Bawa aja. Istri bawa santrinya di bawah. Ya, tolong. Ini negara hukum, jangan Ayo, main istrinya. sendiri ya. Ya, tolong. Bapak, para warga semua tenang, sabar ya. Istrinya itu menderita sudah. Jangan. Ya. Kasihan istrinya masih cadik, banyak pikiran nanti konslet. Tapi saya emosi, Bah. Jangan. Tapi saya juga. Jangan sebagai orang yang baik. Gimana? Iya. Kita kan nggak boleh Kayak seperti gitu beliau. dikit kamu mau Nggak dirancang, apa-apa. Budi. Nggak apa-apa. Saya, Kalau Coba kita santri-santri bisa kita bina, yakin kita nggak bina. kayak gitu? Kalau bisa kita bina mereka. Kamu nggak merasakan, Bi? Mereka itu tersesat di jalan yang salah. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu udah difitnah kayak gitu, sampai mau sama Allah masakin Maha aja. Pengampun. Allah Maha Pengampun, ingat. Allah Maha Pengampun. ya kasihan. Ini kasihan. mau dia Saya nggak apa? apa-apa Kasihan difitnah. istrinya. Saya nggak apa-apa difitnah. Tapi dia tega memfitnah kamu kayak gitu. Nggak apa-apa, itu semua kehendak Allah. Nggak apa-apa, pasti ini bisa jadi hikmah yang besar buat kita semua. Akhirnya akan terkuatkan semua. Masalahnya mereka belum tentu bisa tobat, Bi. Insya Allah. Yang penting kita didik terus. Kalau mau dididik, mau nggak? Kalau nggak mau didik, terserah. Terserah Mau mereka diapakan? udah. Kita berikan Saya udah kewenangan angkat pada tangan. beliau. Setelah kejadian, saya memberi kepercayaan sama kamu, tapi kamu memfitnah suami saya. Terserah, mau dibakar silakan dibakar. Jangan. Jangan Kita nggak tahu, kekerasan siapa itu, ya. tahu besok bisa obat. Sekarang Bapak Kepala Desa, sebagai Pak Kepala Desa sini, kasih tahu sama santri-santrinya, sama istrinya. Kalau bisa Intinya kita bina, ini, kita bina. ini Pak ya, intinya kekerasan jangan dibalas dengan kekerasan. Ya seperti santrinya Gus Dur ya juga saya juga santrinya. Harus gimana caranya kita ini melangkah ke depan biar terus baik. Nah cuma anak ini Syekh Usman kalau tidak menghadap pada kita tidak akan selesai ini. Sampai kiamat pun tidak ada selesainya. Kalau tidak ada yang tidak ada Syekh Santrinya Usman. ini gimana Pak? Soalnya Ya. dia bikin kesaksian palsu tadi awalnya gitu. Gini ya. Kalau Enaknya gimana menurut ini? saya tadinya ini kena sihir. Kalau menurut saya itu kena sihir Enaknya luar berarti biasa. Ya itu tadi kekerasan jangan dibalas kekerasan. Dimaafkan. Kita harus maaf Allah saja mohon memaafkan. Masa kita tidak sebagai hambanya tidak bisa memaafkan saudara kita. Ya, kalau gitu Ya. karena jenengan sebagai salah satu panutan kami menghormati keputusan jenengan. Kami sebagai saya perwakilan dari warga juga kalau emang mau dimaafkan ya dimaafkan. Kalau emang alasannya mungkin sihir atau apa, ya kami maklumin lah. Iya, Ini itu. mudah-mudahan kedepannya nanti dia nggak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, amin, Soalnya amin, memfitnah amin. itu lebih kejam daripada membunuh. Iya. Nah, itu Iya. mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Selamat, kamu selamat. Maaf sebelumnya. Iya, Pak Nurdin, Mas ya. Tobat ya, tobat. Jadi contoh yang baik pada masyarakat. Ini semua kehendak Allah. Maka dari itu kita harus ingat mati. Kalau kita ingat mati, insya Allah apapun yang terjadi di dunia ini kita tidak akan menyesal. Kita akan sabar dan ikhlas. Ayo Mira, Malik. Maka dari itu kita saling-saling sama-sama latihan jadi orang yang ikhlas dan sabar apapun yang terjadi di dunia ini. Apapun yang terjadi menimpa kita ini, ya. Para sahabat-sahabat, sahabat saya semua, para tokoh masyarakat Pak Lurah, ya, hiasilah desa sampean dengan kebaikan. Hiasilah desa sampean dengan kerukunan yang baik. Yang masalahnya ini Syekh Usman ini tolong nanti dibina. Tiap hari didatangi di rumahnya. Nanti kalau sudah ada, ini mungkin ditelepon saja tidak akan didengar ini.
Ya, datangi ya ibu ya, punya ya. Ya, tolong nanti kalau ada tamu, terutama Pak Lurah, keluarga sini datang ke sini. Ya, disemanggakanlah. Biar nanti dialog dengan Syekh Utsman gimana, solusinya seperti ini, biar selesai. Yang selesai tidak ada apa-apa. Jadi ya, kita semua Syekh Utsman Muslim, kita ya juga Muslim. Tidak ada. Kalau kita ini bermusuhan, enggak, jangan. Ya, semua kita saudara. Dunia Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai sudah sahabat. Intinya kami bisa mendapatkan hikmah, pelajaran hikmah yang besar. Ketika beliau Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha. Siti Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf difitnah oleh Siti Zulaikha, dia difitnah kemudian masuk penjara. Apakah Nabi Yusuf marah? Apakah Nabi Yusuf emosi? Tidak. Nabi Yusuf pasrah pada Allah. Maka diangkatlah derajatnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Siti Zulaikha, ingat ketika mengejar-ngejar Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, semakin dikejar itu Nabi Yusuf, malah Nabi Yusuf makin menjauh. Ketika Siti Zulaikha makin mengejar Allah, mendekat pada Allah, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam baru mendekati Siti Zulaikha. Oleh karena itu, mungkin cara Allah berbicara kepada kita dengan fitnah yang sangat kejam, sangat sakit, menyakiti hati kita. Inilah cara Allah itu sayang kepada kita, cara Allah menyapa kita. Jadi jangan pernah ketika kita sakit hati di fitnah, kita marah, kita bilang nggak adil ini Allah. Jangan. Itu berarti Allah sangat sayang kepada kita semua. Oleh karena itu, jadikanlah fitnah itu ujian. Cara Allah menyentuh kita, cara Allah ingin bicara kepada kita. Kita nikmati saja. Pasrah yang terbaik karena Allah. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita yang setinggi-tingginya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari kami. Ini ada yang mau sampaikan? Kalau dari Umi sendiri, mungkin banyak sekali orang yang berumah tangga, kadang suaminya difitnah. Jadi perempuan, jadi seorang istri, jangan mudah percaya begitu saja. Ya, kamu menjadi seorang istri harus betul-betul memahami betul siapa suamimu. Harus menjaga suamimu dari berbagai macam fitnah. Andai kata pun suamimu banyak kekurangan, jangan percaya begitu aja dengan omongan di luar sana tanpa tahu dengan mata kepalamu sendiri. Andai kata pun sebagai seorang istri tahu suamimu melakukan zina, itu pun tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua harus diselesaikan setiap masalah itu berdua dengan suami, tabayun dengan suami. Jangan menjadi seorang istri